Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan pola barisan bilangan. Soalnya adalah tentukan dua suku berikutnya dari barisan-barisan yang sudah disediakan ini. Yang nomor 1 barisannya adalah 2, kemudian 3, kemudian 4, 6, 6, 12, 8, berapa. Kemudian 4, 7, 11, 18, berapa ini 1, 2, 5, 14, titik, 81, 80, 27, 49. Kemudian yang nomor 5, 1, 3, 4, 9, 9, 27, 16, lalu titik. Kita disuruh mencari dua suku berikutnya, atau ini titik-titik yang sudah disediakan ini. Ini mungkin agak berbeda dari pola-pola barisan yang ada. Yang nomor 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, 6, ada 6 double gini. Kemungkinannya kalau ada yang double-double gitu, seperti ini ada double lagi nih, itu kemungkinannya barisannya tidak urut, tapi ada dua pola yang digabung menjadi satu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kemungkinannya loncatnya tidak loncat 1, tapi loncat 2. Kemungkinannya begini. Nah, kemudian yang suku keduanya yang genap juga kemungkinannya begini. Nah, kita cek saja. Misalkan yang pertama 2 menjadi 3 itu ditambah 1 ya. Pertamanya ditambah 1, kemudian 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 6 ditambah 0. Ini kan polanya tidak teratur. Tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 0, tidak teratur. Tapi itu tadi, cirinya ketika dia kok ada angka yang double, seperti yang nomor 1 ini 6, 6, kemudian nomor 5 ini 9, 9. Kemungkinannya memang polanya itu dua pola yang digabung menjadi satu. Jadi loncatnya loncat 2. Nah, 2 ke 4 itu ditambah yang merah ya, ditambah 2, lalu 4 ke 6 ditambah 2, kemudian 6 ke 8 ditambah 2. Nah, sudah ketemu. Kemudian lanjutannya berarti di sini. Nah, berarti 8 ditambah 2, hasilnya di sini adalah 10. Nah, jawabannya di situ 10. Sedangkan yang warna biru dari 3 menjadi 6, kalau kita ngomong di jumlah, 3 menjadi 6 di jumlah atau ditambah dengan 3, 6 ke 12 ternyata tidak ditambah. Kalau ditambah 6. Jadi yang pertamanya itu ditambah 3, lalu ditambah 6. Nah, ini kan seolah-olah polanya ditambah berapa lagi? 9 gitu ya. 3, 6, 9. Tapi kalau kita mandang dikali, 3 kali 2, 6. 6 kali 2, berarti ini kalau misalkan ya kita kali 2, kali 2, kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2 di sini jawabannya adalah 24. Oke. Tapi kalau kita mikirnya ini ditambah 3, lalu ditambah 6, kemudian ditambah 9, ini tidak ada dasarnya ya. Nah, bisa jadi 3, 6, kemudian ditambah 12 gitu, bisa jadi begitu. Jadi ini ditambah 12, lalu ditambah 24, ini kali 2, kali 2. Jadi kalau memutuskan tadi ditambah 9 itu kurang kuat ya dasarnya, belum pas. Yang pas itu yang ini, yang kali 2, kali 2, kali 2. Jadi kalau memutuskan tambah 3, kalau lu tambah 9, pasti berikutnya ditambah 9 itu belum tentu. Ya, bisa jadi seperti ini, ditambah 3, kemudian ditambah 6, ditambah 12, tambah 24. Ini kali 2, dikali 2, dikali 2, bisa begitu. Nah, yang pas itu ini, dikali 2, kali 2, kali 2. Kali 2, 6, kali 2, 12, ini sudah kali 2, 24. Berarti dua suku berikutnya adalah habis 12, 8, lalu 24, lalu 10. Nah, berikutnya 4, 7, 11, 18. 4 ke 7 itu ditambah 3 ya. 7 ke 11 itu ditambah 4, 11 ke 18 ditambah
7. Nah, kalau kita lihat polanya begini, kemudian ditambah berapa? Kan enggak bisa ya. Ini tambah 1, ini tambah 3, berarti di sini kemungkinan apakah ditambah 5? Tambah 5 jadi 12 gitu ya, tambah 12 gitu. Tapi kan nggak jelas, tidak pas. Artinya berarti kita mencari pola yang lain, bukan seperti ini, bukan ditambah 3, 4, 7, 12 dan seterusnya. Tapi pola yang lain, kita harus menemukan pola yang lain. Ada namanya barisan yang begini, dijumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, ini kelihatan ini 2 suku sebelumnya, 4 ditambah 7, 11 ini. Kemudian 7 ditambah 11, 18. Nah, 2 suku sebelumnya dijumlahkan. Berarti ini kemungkinannya 11 ditambah 18, 20, 9, kemudian 29 tambah 18 itu 47. Nah, ini yang paling masuk akal untuk barisan ini. Jadi kalau yang ditambah yang tadi itu belum ada data yang akurat ya, karena polanya juga acak tadi. Kalau yang seperti ini sudah ada polanya, 4 ditambah 7, 11. Dan sebelumnya ini ya nggak ada, memang nggak ada angkanya di depannya, berarti ya memang dimulai dari 4 sama 7. 4 tambah 7, kemudian 11, 11 tambah 7, 18, 18 ditambah 11, 29, 29 tambah 18, 47. Itu pola yang masuk akal. Kemudian nomor 3, 1, kemudian menjadi 2, berarti itu ditambah 1 ya, lalu 2 menjadi 5 ditambah 3, 5 menjadi 14 itu ditambah 9. Nah, tambah 1 tambah 3 tambah 9. Kalau kita lihat pola penjumlahannya, berarti habis ini tambah berapa? Nanti ya tambah 2, ini tambah 7. Kalau begitu kan agak acak ya, terlalu jauh. Ini tambah 2 ke sini, ini ke sini ditambah 6 ya, kok tambah 7, tambah 6. Berarti di sini tambah berapa? Kan terlalu jauh. 2 menjadi 6 itu bisa dikali 3, bisa ditambah 4. Kalau dikali 3 berarti ini 18. Kalau ditambah 4 berarti ini 10. Berarti kan bukan pola begitu. Nah, berarti bukan pola yang ini. Berarti pola yang lain untuk penjumlahannya. Tambah 1, tambah 3, tambah 9. Nah, 3 sama 9 ini identik. Kenapa? Karena 3 sendiri itu 3 pangkat 1 itu 3. Sedangkan 9 itu 3 pangkat 2 begini. 1 sendiri itu adalah 3 pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, ada kemungkinan begini. 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Berarti di sini 3 pangkat 3 lalu 3 pangkat 4. Nah, ini kalau ini yang masuk akal ya. Yang paling rasional untuk pola ini. 3 pangkat 0, 1, 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, berarti 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 4 itu 81. Nah, berarti setelah ini tadi ditambah 9 ya, berarti setelah itu ditambah 27, ditambah 27. Nah, tambah 27 berarti berapa? Ini 11 minus 1, 41. Setelah itu ditambah 81, 1 tambah 1, 2, tambah 4, 12, 122. Nah, ini pola yang masuk akal. Jadi ditambah 3 pangkat 0, ditambah 3 pangkat 1, ditambah 3 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 3, ditambah 3 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah 41, lalu 122. Berikutnya yang nomor 4, 81, 80, 27, 49. Kalau kita lihat polanya, kalau ini ya, satu berikutnya maksudnya tidak loncat, urut begini, 81 ke 80 dikurangi 1, 80 ke 27 dikurangi 53, terlalu jauh ya. Jadi kalau terlalu jauh kemungkinannya memang bukan urut begini tapi loncat seperti yang nomor 1. Nah, 81 ke 27, 27 ke 9. Lalu 9 ke sini. Nah, ini lebih masuk akal. 81 ke 27 itu dibagi 3.
27 ke 9 juga dibagi 3, berarti ini dibagi 3, dibagi 3. Nah, 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Lalu yang suku kedua yang ini 80 ke 40 itu dibagi 2. Nah, kemungkinan di sini juga dibagi 2. Oke. Dibagi 2 berarti 20. Nah, memang sih kalau 80 ke 40 kemudian tidak ada pola berikutnya, nyatunya bagi 2 ya. Kalau tidak ada pola berikutnya itu kemungkinannya masih acak. Bisa jadi 80 kurangi 40, hasilnya 40. Berarti 40 kurangi 40 hasilnya bisa 0. Jadi di sini itu bisa 0, bisa juga 20. Maksud saya begini, kalau 80 menuju 40 itu ada 2 persepsi. Bisa dibagi 2, 80 bagi 2 40. Bisa dikurangi 40, 80 kurangi 40 itu 40. Nah, kalau yang dibagi 2 berarti selanjutnya adalah dibagi 2 yaitu 20. Kalau dikurangi 40, 80 ke 40 kurangi 40, 40 kurangi 40 hasilnya adalah 0. Berarti di sini bisa 20, bisa 0. Tapi dilihat dari polanya, untuk yang ini yang ganjil ya, pola yang loncat yang awal itu dibagi 3, kemungkinan terbesarnya yang keduanya yang dibagi 2. Pilihannya kan ada 2 tadi, dibagi 2 sama dikurangi 40. Berarti kemungkinan terbesarnya adalah yang dibagi 2. Berarti jawabannya adalah yang 20. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, kemungkinan ini juga loncat tidak langsung. Berarti dari 1 ke 4. 1 ke 4, kemudian 4 ke 9, 9 ke 16 begini. 1 ke 4 itu ditambah 3. 4 ke 9 ditambah 5. 9 ke 16 ditambah 7. Nah, berarti kemungkinan berikutnya ditambah berapa? 9. Nah, ada polanya ini. Tambah 3, tambah 5, ditambah 7, ditambah 9, ini tambah 2 ya. Selisihnya atau ganjilnya ini urut. Tambah 2 berarti tambah 2, berarti tambah 9. 16 tambah 9 berarti jawabannya di sini 25. Nah, berikutnya yang ini 3 menjadi 9 menjadi 27 menjadi, nah, 3 ke 9 kalau kita dijumlah berarti kan tambah 6. Tapi 9 ke 27 jumlahnya adalah tambah 18, terlalu jauh. Nah, kalau dikali 3, 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah, ini yang paling masuk akal ya nih. Jadi ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3, 27 kali 3 81. Nah, caranya seperti itu. Cara mengisi dua suku berikutnya dari pola-pola yang ini memang acak ya. Jadi ada kalanya itu loncat begini, tidak urut tapi loncat satu-satu begitu. Ada kalanya penjumlahan dengan bilangan sebelumnya seperti itu. Ada kalanya yang dikalikan dijumlahkan dengan ini pangkat-pangkat seperti ini. Ada yang dibagi tapi tidak urut dan seterusnya. Demikian cara menentukan dua suku berikutnya dari pola barisan yang diberikan. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.